Seorang gadis kelinci liar muncul di depan bocah laki-laki itu. Hanya dia sendiri yang bisa melihatnya. Awalnya dia mengira itu sedang syuting film. Tetapi melihat sekeliling, dia menyadari tidak ada seorang pun yang bisa melihatnya. Keberadaannya sangat mencolok, membuat pandangan Sakuta tidak bisa berpaling darinya sedikit pun. Segera mata mereka bertemu. Gadis itu tampak riang dan nakal yang tak terlukiskan. Sungguh mengejutkan, kau benar-benar bisa melihatku. Baiklah, sampai jumpa. Gadis itu bangkit dan pergi, meminta Sakuta untuk melupakan apa yang dilihatnya hari ini. Tetapi Sakuta juga punya alasan untuk tidak menyerah begitu saja. Ini adalah bintang top Mai Sakurajima, juga kakak kelas yang bersekolah di SMA yang sama. Dalam perjalanan pulang sekolah, Sakuta bertemu lagi dengan Kak Mai, dan juga mencegah orang lain memotret Mai secara diam-diam. Mai berterima kasih padanya. Keduanya naik kereta yang sama. Sakuta bertanya lagi tentang Kak Mai yang mengenakan pakaian kelinci. Tunggu, bukankah aku sudah menyuruhmu melupakan hal itu? Penampilan kakak dalam kostum kelinci terlalu cantik. Aku tidak bisa melupakannya. Dia mengira akan dimarahi dengan kasar. Tetapi tiba-tiba melihat wajah kakak memerah dan panik. Kakak memberitahunya bahwa ketika dia sedang dalam perjalanan dinas, dia merasa seperti menghilang. Awalnya dia mengira itu hanya karena orang lain tidak ingin memperhatikannya. Tetapi kemudian ketika dia berjalan dan menabrak orang lain, tidak ada reaksi. Dia kemudian memutuskan untuk mengenakan kostum kelinci. Ingin tahu berapa banyak orang yang masih bisa melihatnya sekarang. Sakuta segera mengerti bahwa ini adalah manifestasi dari sindrom pubertas. Dia membawa kakak ke rumahnya. Tanpa basa-basi, dia melepas pakaiannya. Bukankah kamu bilang tidak akan melakukan apapun? Hang Zhangbian Tebao El Kuang. Tidak dapat diterjemahkan langsung. Mungkin kesalahan ketik atau bahasa gaul. Ternyata Lian Tai hanya ingin dia melihat bekas lukanya. Dia dan adiknya pernah mengalami sindrom pubertas. Yang disebut sindrom pubertas adalah tubuh yang terluka karena pengucilan orang-orang di sekitarnya. Dan Mai menjadi transparan juga merupakan salah satu bentuk manifestasi gejala tersebut. Mai tanpa sadar teringat, setelah dirinya menjadi bintang, setiap hari dia syuting di luar. Ketika dia kembali ke sekolah, gadis-gadis di sekolah semuanya berkelompok. Tidak ada seorang pun yang menerima Kak Mai yang baru datang. Semakin tidak diperhatikan, kehadirannya juga akan semakin berkurang. Tetapi jika Mai kembali ke dunia hiburan dan memasuki pandangan publik, masalah menghilangnya Mai juga akan hilang. Tetapi ini sepertinya menusuk titik sakit Mai. Dia dengan marah membuka pintu dan pergi. Tetapi segera dia kembali, tampak lemah dan tak berdaya, berjongkok di depan pintu rumah Sakuta. Bahkan sebelum dia membuka mulut, perutnya sudah berbunyi terlebih dahulu. Karena Mai menghilang, akibatnya, tidak ada yang bisa melihatnya saat membeli barang. Sakuta menyerahkan roti yang dibelinya. Sima sementara menampung gadis kelinci liar ini. Gadis ini benar-benar menghilang, kecuali Sakuta. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa melihatnya. Bahkan wortel di tangannya, orang lain juga tidak bisa melihatnya. Jika barang yang dipegang di tangan bisa menghilang, lalu saat berpegangan tangan, apakah orang juga akan menghilang? Aku belum pernah berpegangan tangan dengan seorang gadis. Tolong ambil ciuman pertamaku. Gadis itu menoleh dan menunjukkan senyum yang sangat gembira. Tiba-tiba meraih lengan Sakuta. Jelas sekali orang tidak akan terpengaruh. Tetapi kedua orang yang masih tertawa bahagia ini. Dalam perjalanan pulang, gadis itu menamparkan Sakuta dengan keras. Karena Sakuta menasihatinya untuk kembali ke dunia hiburan, memasuki pandangan publik, agar masalah menghilangnya bisa teratasi. Tetapi Mai dengan dingin berkata, jangan ikut campur jika kamu tidak mengerti apapun. Ternyata, ketika Mai masih SMP dan menjadi bintang cilik, dia dipaksa untuk bekerja. Mengenakan pakaian renang untuk pemotretan. Ibunya hanya menganggapnya sebagai alat untuk menghasilkan uang. Sama sekali tidak peduli dengan perasaannya. Namun, di bawah bujukan Sakuta, Mai memikirkannya. Dia suka berakting, dan dia ingin terus melakukannya. Namun, dia tidak akan pernah berpartisipasi dalam kegiatan yang melanggar batas. Untuk menebus tamparan keras yang dia berikan pada Sakuta saat marah tadi, Mai memanggil Sakuta saat berpisah. Ngomong-ngomong, apakah kamu ada waktu besok? Ada apa, Yang Mulia Ratu? Temani aku berbelanja, demi bisa berkencan dengan Kak Mai. Sakuta sangat gembira. Dia dengan hati-hati memilih biji kamelia dan berangkat kencan pagi-pagi. Tetapi pada saat ini dia mendengar tangisan seorang gadis kecil. Lian Tai mendekat dan bertanya tentang situasinya. Gadis kecil itu memberitahunya bahwa dia tersesat. Saat Sakuta memegang tangan gadis kecil itu, bersiap untuk membawanya ke kantor polisi untuk mengantarnya pulang, teriakan keras yang penuh semangat datang dari belakang. Teriakan keras dari belakang berbunyi, mati kau Biote Lolicon. Bahkan sebelum Sakuta berbalik, pantatnya menderita pukulan berat. Gadis itu menyuruh gadis kecil itu untuk segera lari. Tetapi gadis kecil itu memberitahu gadis itu, kakak laki-laki ini sedang membantuku mencari ibuku.
Gadis itu tiba-tiba menyadari dan terus meminta maaf. Bahkan berbalik dan meminta Sakuta untuk menendangnya sekali. Sebagai permintaan maaf, Lian Tai dengan tegas menolak dan menendang dengan sekuat tenaga. Gadis itu berteriak kesakitan, dan ini kebetulan dilihat oleh polisi. Ketiganya dibawa kembali ke kantor polisi. Ketika Sakuta bergegas pergi untuk berkencan, dia menemukan bahwa tidak ada sosok Mai. Saat Sakuta merasa kesal, suara ketidakpuasan yang kuat datang dari belakang. Kamu membuatku menunggu 1 jam 38 menit. Beraninya kau. Keduanya naik kereta bersama, menuju pantai Shichirigahama, karena Mai juga harus menemui ibunya. Dia ingin menyelesaikan masalah kontrak debutnya. Tapi anehnya, ibu itu berjalan melewati Mai begitu saja. Mungkinkah bahkan ibu kandungnya tidak bisa melihat Mai? Sakuta dengan panik bertanya, tetapi ibu itu berkata bahwa dia tidak punya anak perempuan. Yang lebih mengejutkan lagi adalah, nama Mai yang mengirim pesan di ponsel pun disensor. Mai tampak ketakutan dan gelisah. Mungkinkah dia benar-benar akan dilupakan? Tetapi Lian Tai tidak menyerah. Dia menggenggam erat tangan Mai, mengatakan bahwa dia akan selalu berada di sisinya. Lian Tai bertanya satu persatu kepada orang yang lewat. Apakah mereka mengenal bintang Kak Mai? Tetapi semua orang menggelengkan kepala dan mengatakan tidak tahu. Malam semakin larut. Keduanya hanya bisa mencari penginapan untuk bermalam. Mai pergi mandi lebih dulu, dan menyuruh Sakuta untuk tidak mengintip. Aku bisa makan 3 mangkuk nasi hanya dengan mendengarkan suara shower. Gadis itu mendengus, menyuruh Sakuta untuk tidak melakukan hal-hal aneh. Hal-hal aneh, bodoh. Terserah padamu. Penampilannya tadi sangat imut. Suara shower akhirnya terdengar dari kamar mandi. Tetapi Sakuta masih memiliki hal penting untuk diselesaikan. Dia menelepon temannya, tapi teman-temannya semua masih ingat keberadaan Kak Mai. Ini membuat Sakuta sangat gembira. Memutuskan untuk kembali ke sekolah keesokan harinya untuk mencari tahu alasannya. Malam semakin larut. Keduanya berbaring di tempat tidur dan terdiam. Hei, bagaimana kalau kita berciuman? Kak Mai, apa kau sudah tidak sabar? Bodoh, tidurlah. Selamat malam. Sakuta ini sudah 3 hari tidak tidur. Jika mengantuk, dia menusuk dirinya sendiri dengan pulpen. Dia tidak boleh menyerah begitu saja. Karena sekali dia tertidur, kakak akan selamanya menghilang dari ingatannya. Sejak dia tidur dengan kakak semalaman kemarin. Keesokan harinya ketika dia pergi ke sekolah, semua orang melupakan keberadaan gadis itu. Hanya dia dan temannya Futaba yang tidak tidur semalaman. Mungkinkah hanya dengan tidak tidur, dia bisa terus mengingat keberadaan Kak Mai? Sakuta tidak berniat menyerah. Pergi ke supermarket untuk membeli minuman berenergi. Memaksa dirinya untuk tidak tidur. Bahkan selagi kesadarannya masih jernih, dia menulis dalam buku hariannya tentang suka duka pertemuannya dengan Kak Mai. Tapi semua ini dilihat oleh Mai. Malam ini Sakuta membeli minuman berenergi dan bersiap untuk begadang. Tetapi dia malah ketahuan oleh Mai. Dia berbohong pada Sakuta dengan dalih bimbingan dan memberinya obat tidur. Meskipun Sakuta bergumam di mulutnya untuk tidak tertidur, tetapi setelah efek obat bekerja, dia tetap tertidur lelap. Mai dengan lembut membelai pipi Lian Tai. Dia tidak ingin melihat pria yang dicintainya berusaha sekeras ini. Aku awalnya sendirian. Tidak masalah. Dilupakan olehmu juga tidak masalah sama sekali. Tetapi tetap berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan sebelumnya. Mai menatap Sakuta dengan berlinang air mata. Mungkin besok, tidak akan ada seorang pun di dunia ini yang mengingat keberadaan Kak Mai. Benar saja, ketika dia bangun keesokan harinya, Sakuta sama sekali tidak mengingat keberadaan Mai. Dia tanpa sadar membuka buku harian di atas meja. Nama-nama tentang Mai di atasnya semua berubah menjadi mosaik. Dia menatap kosong buku catatan itu, dan dengan santai melemparkannya ke dalam kotak kardus. Ketika dia tiba di sekolah, temannya menyerahkan selembar kertas kepadanya lagi. Kata-kata di atasnya juga tidak dapat dimengerti. Memintanya untuk menciptakan alasan untuk keberadaan. Sakuta menjadi semakin bingung, hingga saat ujian dia melihat soal perbedaan antara jaminan dan garansi. Saat itu Sakuta tiba-tiba teringat sosok seorang kakak kelas. Dia pernah berjanji tidak akan melupakannya, dan akan selalu berada di sisinya untuk melindunginya. Kak Mai yang paling dicintainya itu. Dia mengingat semuanya. Berbagai macam perasaan mengganggu pikiran Lian Tai. Membasuh hatinya, air mata Sakuta tanpa sadar menetes di kertas ujian. Perasaan mendorongnya untuk tiba-tiba berdiri. Dia berlari ke lapangan olahraga. Dia ingin membuat semua orang mengingat keberadaan Kak Mai. Dengar baik-baik semuanya, Kak Mai, aku menyukaimu. Aku menyukaimu. Kak Mai, menyukaimu. 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 Singkatnya, Kak Mai, yang paling aku sukai adalah kamu. Teman-teman sekelas satu persatu menjulurkan kepala keluar jendela. Saat itu sebuah suara terdengar dari belakang Lian Tai. Bahkan jika kamu tidak berteriak sekeras itu, aku bisa mendengarmu. Bodoh. Sakuta bodoh. Mai berlari menuju Lian Tai.
mengangkat tangannya dan menamparnya. "Kenapa? Kamu pembohong. Katanya tidak akan melupakanku. Yang ingin ku dengar sekarang bukanlah permintaan maaf. Aku menyukaimu, benarkah? Aku berbohong padamu. Aku sangat menyukaimu." Bersamaan dengan kepala sekolah yang datang, keduanya dibawa bersama untuk berbicara. Bahkan jika keduanya dimarahi bersama, itu juga tidak buruk. Gadis itu membawa makan siang buatannya sendiri dan membuka pintu kelas. Tetapi kebetulan melihat, pacarnya benar-benar berpelukan dengan gadis lain. Sakuta dengan panik berlari untuk menjelaskan. Tetapi Mai saat ini tidak mendengarkan. Tidak mendengarkan. Seperti kura-kura membaca kitab suci. Tetapi Sakuta tidak terus mengejarnya. Karena dia menyadari, sejak dia menyatakan cintanya pada kakak, kejadian hari ini terus berulang. Pada hari pengakuan cinta, keduanya makan bekal buatan pacar, saling mengucapkan kata-kata cinta yang menyentuh, dan juga ingin meminta Kak Mai untuk memberinya hadiah ciuman. "Apa kau benar-benar mengira aku akan menciummu?" Kejadian selanjutnya, Atai tidak terlalu ingat. Bagaimanapun, sejak dia berpacaran dengan Kak Mai, seluruh tubuhnya terasa melayang. Tetapi ketika dia bersenandung dan bersiap untuk pergi ke sekolah keesokan harinya, dia menemukan bahwa program TV kemarin sedang disiarkan. Temannya juga menyapanya dengan cara yang sama. Dia menyadari bahwa hanya dia sendiri yang terjebak dalam lingkaran waktu. Dia menceritakan semua yang terjadi kepada temannya, Futaba, dan Futaba si jenius memberitahunya. Ini juga disebabkan oleh sindrom pubertas. Selama kamu menemukan orang yang tidak mengalami lingkaran waktu sepertimu, menyelesaikan masalahnya akan memecahkan lingkaran waktu. Tepat ketika Lian Tai merasa tidak berdaya, seorang adik kelas yang bersembunyi di bawah podium menarik perhatiannya. Dan adik kelas itu juga telah mengalami lingkaran waktu selama 3 hari. Ketika Sakuta hendak bertanya sesuatu, seorang anak laki-laki mendorong pintu dan masuk. Adik kelas itu buru-buru menarik Atai untuk bersembunyi. Dan anak laki-laki ini adalah awal dari semua lingkaran waktu ini. Sahabat adik kelas itu sangat menyukai anak laki-laki ini. Tetapi anak laki-laki itu tiba-tiba menyatakan cintanya padanya. Jika dia menolak, dia pasti akan dikucilkan oleh sahabat-sahabatnya. Tetapi saat itu Sakuta mendengar suara, membuka pintu dan masuk lagi. Keduanya tidak sempat menghindar dan jatuh ke tanah. Sakuta sepertinya mengerti sesuatu, berbalik dan pergi. Pada saat yang sama, Mai juga mendorong pintu dan masuk. "Ini adalah kesalahpahaman. Tunggu. Kak Mai, dengarkan penjelasanku. Jangan bicara padaku." Sakuta tidak terus mengejarnya. Dia mengira lingkaran waktu akan terus berlanjut besok. Tetapi yang tidak pernah dia duga adalah, lingkaran waktu menghilang dengan cara yang paling tidak ingin dia lihat. Karena adegan keduanya jatuh di tanah, membuat Sakuta menyerah untuk menyatakan cinta pada adik kelas. Adik kelas tidak lagi khawatir tentang masalah ini. Secara alami, lingkaran waktu terhenti. Tetapi masalah ini dengan cepat menyebar ke seluruh sekolah. Sahabat adik kelas semua mengira keduanya berpacaran. Berbondong-bondong pergi ke restoran tempat Lian Tai bekerja paruh waktu untuk bertanya pada Sakuta. Dan adik kelas di sampingnya juga tidak menyangkal apapun. Ketika jam kerja Sakuta berakhir, adik kelas buru-buru mengejar Lian Tai. Bahkan sebelum dia membuka mulut, Lian Tai langsung menolak. "Kamu pasti ingin aku berpura-pura menjadi pacarmu, kan? Apakah kakak kelas bisa membaca pikiran?" Tidak peduli seberapa keras adik kelas membujuk, Sakuta tetap bersikeras menolak. Hingga adik kelas berbicara tentang dirinya yang pindah sekolah ke sini. Baru saja mendapatkan teman. Dia tidak ingin kehilangan mereka karena hal seperti ini. Kalau tidak, dia akan menjadi sendirian lagi. Jadi dia memohon Lian Tai untuk menjadi pacar palsunya selama 1 semester. Ini membuat Sakuta tiba-tiba teringat pada adiknya, memutuskan untuk menyetujui permintaan adik kelas. Tetapi baru saja kembali ke rumah, Mai berinisiatif mencari Sakuta. "Kenapa kamu belum menyangkalnya padaku?" Sakuta ini berlutut di depan pacarnya, menunggu Kak Mai menghukumnya. Dan kali ini Mai datang ke sini memang untuk menginterogasi. "Kenapa sudah punya pacar, masih mau berpura-pura menjadi pacar adik kelas?" Sakuta memberitahu Mai, adik kelas ingin dia berpura-pura menjadi pacar, untuk menyelamatkan persahabatannya yang rapuh itu. Awalnya tidak ingin setuju, tetapi dia bilang, jika kehilangan teman-teman ini, dia akan kehilangan tempatnya di kelas. Nada bicaranya itu, persis sama dengan nada bicara adikku saat tidak sekolah. Sakuta memohon kakak untuk menghukumnya, tetapi Kak Mai dengan tegas menolak. "Jika aku menghukummu, kamu malah akan senang. Tidak menghukum orang sepertimu adalah hukuman terbaik." Meskipun dia menyetujui pacarnya berpura-pura menjadi pacar orang lain, tetapi dia tetap tidak bisa melepaskannya. Dia meminta Sakuta untuk menunjukkan ketulusan dan membuatnya senang. Begitu Sakuta mendengar ini, dia membuka kedua tangannya dan ingin memeluk Mai dan menciumnya. Gadis itu menendang, dan buru-buru pergi dengan alasan, "Sebelum pergi,
dia tidak lupa mengingatkan Sakuta. Jangan sampai terbawa suasana. Hatiku selamanya hanya untuk Kak Mai. Aku tidak sedang berbicara tentangmu. Kalau tidak mengerti ya sudah. Keesokan harinya Sakuta menemani adik kelas untuk berkencan. Dan dengan gembira berfoto pasangan. Di akuarium, dia juga mengolok-olok Sakuta seperti penguin itu. Sama-sama tidak peduli dengan pendapat orang lain. Tetapi saat berbicara, dia menjadi diam. Dia memberitahu Sakuta, dulu dia tidak seperti ini. Sejak datang ke kota besar untuk kuliah, tidak punya satupun teman. Jadi dia belajar merias wajah dan mengganti gaya rambut. Ingin mendapatkan teman di sini. Sekarang dia berhasil berubah. Tetapi dia menyadari bahwa ini bukanlah dirinya yang sebenarnya. Tidak peduli seperti apa kamu dulu. Dan tidak peduli karena alasan apa. Ini semua adalah hal yang perlu kamu ubah. Ini adalah dirimu yang sebenarnya. Baiklah, ayo pergi ke stasiun berikutnya. Tepat ketika keduanya hendak pergi, gadis itu tiba-tiba menemukan teman sekelasnya sedang mencari sesuatu. Setelah turun dan bertanya, ternyata gelang tangannya hilang. Adik kelas baru saja membantunya menemukan gelang itu, tetapi tanpa sengaja jatuh ke air. Keesokan harinya dia masuk angin. Sakuta membawa hadiah untuk menjenguknya, dan menyuruhnya meminta izin untuk pulang. Tetapi adik kelas takut jika dia meminta izin. Dia akan ketinggalan topik obrolan dengan teman-temannya, sehingga dikucilkan oleh teman-temannya. Kakak kelas, kamu terlalu aneh. Kamu tidak peduli apapun yang dikatakan orang lain tentangmu. Aku tidak hidup untuk membuat orang lain senang. Bagaimana jika semua orang tidak menyukaiku? Selama ada satu orang yang bersedia mengandalkanku, itu sudah cukup. Hubungan pacaran palsu berjalan dari hari ke hari. Semua orang percaya itu nyata. Tetapi pada saat ini juga, tiba-tiba tersebar rumor bahwa gadis itu memiliki kehidupan pribadi yang kacau. Semua orang menunjuk dan bergosip tentangnya. Bahkan teman-temannya menjauhinya. Saat itu, Sakuta yang cintanya ditolak oleh adik kelas datang untuk mengejek. Jelas sekali dia adalah pembuat rumor. Sebagai pacar palsu, Lian Tai saat ini maju, mengepalkan kedua tangan, menendang lutut anak laki-laki itu, dan kemudian menambahkan tendangan lagi. Saranku, pergilah cuci muka. Aku menginjak kotoran manusia, oleskan merata dan cium baunya lagi. Dan kehidupan pribadi yang kacau, lucu sekali. Aku ini masih perjaka. Sakuta mengajak adik kelas pergi ke pantai untuk menikmati angin laut. Gadis itu juga merasa dirinya diistimewakan oleh Sakuta. Seketika mengira dirinya benar-benar menjadi pacar. Tetapi sejak kejadian ini, cara adik kelas memandang Sakuta pun berubah. Selesai. Ini sudah bukan lagi hubungan lebih dari teman dan kurang dari kekasih. Gadis ini mengenakan kostum kelinci untuk membimbing pacarnya belajar. Menggoyangkan telinga kelincinya dengan lembut saja sudah membuat bocah laki-laki itu tidak bisa mengalihkan pandangan. Sakuta merasa sangat aneh. Tadi malam posisi tidurnya seperti apa, hingga bisa membuatnya bermimpi indah seperti ini. Mai mengulurkan tangan dan mencubit pipi Sakuta, memintanya untuk segera membujuknya. Ternyata kemarin dia menyaksikan momen pacarnya menjadi pahlawan menyelamatkan wanita cantik. Meskipun di mulutnya berkata tidak peduli, tetapi jelas sekali dia cemburu. Kak Mai, ada apa? Aku menyukaimu. Jangan terang-terangan mendua. Kamu kan sekarang sedang berpura-pura menjadi pacar adik kelas. Sakuta menasihati kakak untuk tidak khawatir. Hanya perlu 1 hari lagi. Hubungan palsu antara dirinya dan adik kelas akan berakhir. Pada hari terakhir, adik kelas meminta Sakuta menemaninya bermain di pantai. Keduanya menghabiskan waktu yang menyenangkan. Saat senja tiba, keduanya berpisah dan mengucapkan selamat tinggal. Hubungan pacar palsu akhirnya berakhir. Tetapi ketika Sakuta bangun keesokan harinya, hal aneh terjadi lagi. Jam menunjukkan tanggal kemarin. Dia terjebak dalam lingkaran waktu lagi. Sakuta segera mencari adik kelas. Tetapi adik kelas berkata bahwa dia tidak memasuki lingkaran waktu. Sakuta buru-buru mencari Futaba si jenius. Tetapi Futaba memberitahunya, hanya adik kelas yang bisa membuat semua kejadian kemarin terulang kembali. Selama adik kelas bersedia, Sakuta tidak akan pernah bisa keluar dari lingkaran waktu ini. Menghadapi adik kelas yang berbohong mengatakan bahwa dia tidak memasuki lingkaran waktu, Lian Tai terdiam, terus menemani adik kelas bermain di pantai. Hingga lingkaran waktu keempat kalinya, dia tidak lagi menemani adik kelas melanjutkan sandiwara ini. Tidak peduli berapa kali kamu mengulanginya, perasaanku tidak akan berubah. Kebohongan tidak akan menjadi kenyataan. Kenyataan juga tidak akan menjadi kebohongan. Perasaannya pada Kak Mai tidak akan berubah. Bahkan jika diulang lagi dan lagi, dia tetap menyukai Kak Mai. Tiba-tiba hujan turun dengan deras. Tangisan kecil adik kelas tenggelam oleh suara hujan. Ternyata dia juga ingin dengan bebas menghentikan lingkaran waktu. Tetapi sejak hari itu Sakuta menjadi pahlawan menyelamatkannya. Dia benar-benar jatuh cinta. Dia takut setelah ini mereka bahkan tidak bisa menjadi teman. Ingin melupakan, tetapi tetap tidak bisa melupakan. Aku juga ingin hari esok tiba.
Tetapi setiap kali aku bangun di pagi hari, perasaanku padamu menjadi semakin dalam. Aku membencimu, paling membencimu. Kenapa kamu begitu baik padaku? Kakak kelas benar-benar bodoh, bodoh besar. Benci kamu, tapi suka. Aku menyukaimu. Adik kelas akhirnya berani mengatakan semuanya. Simpul di hatinya akhirnya terurai. Keesokan harinya Lian Tai bangun lagi, menyadari bahwa semuanya telah kembali ke waktu awal. Artinya semua yang dialami sebelumnya adalah masa depan yang disimulasikan oleh sindrom pubertas adik kelas. Tetapi yang berbeda adalah, hari ini ketika Lian Tai dan Kak Mai makan siang bersama, Sakuta bertanya pada Mai, keberadaanku seperti apa di hatimu? Tidak peduli apapun kamu akan menerimanya? Sekarang kamu sudah tahu kan? Setelah itu semua yang terjadi. Semua terjadi sesuai dengan masa depan yang disimulasikan adik kelas. Bahkan isi ujian akhir semester pun sama persis dengan saat simulasi. Tetapi Lian Tai merasa bingung. Ada begitu banyak orang di dunia ini. Mengapa hanya dirinya dan adik kelas yang memasuki lingkaran waktu? Futaba malah bertanya, apakah terjadi sesuatu yang rumit di antara kalian berdua? Saling menendang pantat termasuk di episode kedua. Sima Tianxi, Azusagawa Lian Tai. Aku ingin melakukan eksperimen reproduksi. Angkat pantatmu. Aku menolak. Dasar kepala babi. Suruh saja menurut. Saat senja, Lian Tai memiringkan payung untuk menemani Mai berbelanja bahan makanan dan pulang ke rumah. Tetapi kebetulan melihat seorang gadis kecil memegang payung merah, melindungi kucing liar di dalam kotak kardus dari hujan. Sakuta menggendong anak kucing itu, mengatakan bahwa dia bisa merawat anak kucing ini untuknya terlebih dahulu. Jika ingin mengadopsi, bisa pergi ke rumahnya. Setelah gadis itu menyimpan nomor ponsel Lian Tai, menatap Lian Tai tanpa berkedip. Nama saya Makinohara Soko. Sebuah roti seharga 6,5 yuan. Mungkin bisa menawan hati seorang gadis muda. Gadis ini lupa membawa bekal pada hari pertama sekolah. Mobil roti yang satu-satunya menyediakan makan siang juga penuh sesak. Saat gadis itu merasa tidak tahu harus berbuat apa, Kunimi menyerahkan roti coklat. Justru roti inilah yang membuat gadis itu jatuh hati pada Sakuta di depannya. Bahkan setelah Kunimi punya pacar, dia tetap diam-diam mencintai bocah laki-laki ini. Jika diganti dengan Futaba yang dulu, Futaba hanya akan menyembunyikan cinta ini selamanya di dalam hati. Tetapi Futaba yang sekarang tidak berpikir demikian, karena dia terbelah menjadi dua kepribadian yang sama sekali berbeda. Awalnya Lian Tai dan kakak pulang kerja, tiba-tiba melihat Futaba si jenius benar-benar pergi ke warnet di malam hari. Rasa penasaran mendorong keduanya masuk untuk mencari tahu, bahkan menelepon Futaba untuk bertanya. Tetapi di sini telepon baru saja mendengar suara Futaba. Di sana sudah terlihat Futaba yang lain. Aku ada urusan sebentar. Aku akan meneleponmu nanti. Tunggu, kamu tadi sedang meneleponku kan? Sepertinya tidak bisa disembunyikan lagi. Setelah berbicara, Lian Tai mengetahui, ternyata Futaba terbelah, terbagi menjadi Futaba rasional dan Futaba emosional. Futaba yang emosional membuat Futaba tidak bisa pulang. Sakuta melihat temannya kesulitan, ingin meminta Futaba untuk pergi ke rumahnya terlebih dahulu. Tetapi Mai langsung menolak. Bagaimana perasaanmu jika aku membawa pulang teman laki-laki? Aku pasti tidak mau. Benar kan? Jadi hari ini aku juga akan tinggal di rumahmu. Saat Futaba mandi, Sakuta bertanya padanya mengapa dia bisa terbelah. Kali ini bahkan Futaba yang jenius pun tidak mengerti. Mungkin pengaturan penulis, mungkin juga karena dia selalu dikelilingi kesepian. Bahkan jika ada orang yang disukai di hati, mengetahui bahwa tidak ada hasil dan semakin rendah diri hingga putus asa. Hingga menghasilkan Futaba emosional yang ingin menggantikan dirinya. Pada malam hari, Mai diam-diam pergi ke ruang tamu mencari Lian Tai. Dengan lembut menatap wajah Ah Tai, semua orang sudah tertidur lelap. Di bawah cahaya bulan yang redup, Mai tampak sangat menawan. Lian Tai ingin sedikit suara burung berkicau. Sebenarnya selama kamu memilih waktu dan tempat yang tepat, jika kamu berinisiatif sedikit, aku juga tidak keberatan. Kali ini minat Mai hilang sepenuhnya, mengatakan bahwa hari ini cukup sampai di sini saja. Sebelum teknik Sakuta mahir, dia akan menemani Sakuta berlatih berulang kali. Baiklah, selamat malam. Keesokan harinya Sakuta awalnya ingin pergi ke sekolah, mencari Futaba yang lain untuk mencari tahu situasinya. Tetapi dihentikan oleh pacar Kunimi, bertanya apakah Futaba diam-diam melakukan hal yang tidak menyenangkan. Saat Sakuta merasa bingung, gadis itu menyerahkan ponselnya kepada Lian Tai. Sakuta menerimanya dan melihat, di G13, semuanya adalah foto-foto telanjang. Situasi mulai menjadi serius. Lian Tai dengan panik kembali ke rumah.
memberitahukan situasinya pada Futaba yang rasional. Futaba memberitahu Liantai, alasan melakukan ini adalah karena berharap ada orang yang bisa berkomunikasi dengannya, mengunggah foto-foto seronok itu, karena dia hanya memiliki modal itu. Justru karena foto-foto seronok di internet ini, membuat otak Futaba memunculkan dirinya yang lain, yang sangat ingin diperhatikan, tetapi juga tidak bisa mentolerir perilaku ini. Dia berharap Liantai bisa menghentikan dirinya yang lain melakukan hal seperti ini. Ketika Liantai mencari Futaba yang emosional lagi, Futaba bertanya pada Liantai apa yang sudah dia ketahui. Aku tahu semua pesona dirimu setelah membuka pakaian. Upaya Liantai untuk membujuk dan berbicara membuat keduanya berpisah dengan tidak senang. Kedua Futaba dengan jelas menyatakan, dunia ini tidak membutuhkan dua Futaba Rio. Liantai tetap membujuk Futaba untuk tidak mengunggah foto-foto seronok itu di internet. Tetapi jika kamu mengirimkannya secara pribadi padaku, aku juga tidak akan keberatan. Tetapi tepat ketika Liantai bercanda, Futaba justru menemui masalah, karena mengunggah foto-foto seronok di internet. Dia dikenali oleh orang jahat sebagai siswa SMA Toyohara. Orang itu mengatakan ingin bertemu, kalau tidak, akan melapor ke sekolah. Futaba tampak tidak berdaya, tetapi Liantai dengan cepat mengambil ponselnya. Dengan tegas mengirim kalimat jika kamu berani melapor, aku berani melapor balik ke polisi. Futaba menjadi sedikit panik dan tidak tenang, meminta Liantai membantunya menghapus semua foto itu. Bahkan di jalan pulang, dia terus memegang erat ujung baju Liantai. Dia sekarang terlalu kekurangan rasa aman. Dia ingin Liantai menemaninya malam ini. Tentu saja jika Liantai berani memiliki pikiran yang tidak senonoh, dia akan segera memberitahu Kak Mai. Futaba kali ini benar-benar takut. Setiap beberapa waktu akan memanggil nama Liantai. Pada malam hari, Futaba membuka hatinya. Dia memberitahu Liantai, dirinya sejak kecil terlalu kesepian. Orang tua bersama hanya karena saling memanfaatkan demi ketenaran dan keuntungan. Di keluarga yang tidak bahagia seperti ini, orang tua pada dasarnya tidak pulang selama beberapa tahun. Futaba yang lama tidak mendapatkan perhatian. Di sekolah justru karena pubertasnya datang lebih awal, malah diejek oleh anak laki-laki yang tidak mengerti. Rendah diri dan kesepian selalu menemani Futaba. Dan kemunculan dua teman Liantai dan Kunimi, membuat hati Futaba yang gelap dan kesepian disinai secercah matahari. Tetapi setelah itu keduanya mendapatkan pacar. Dia takut dirinya akan kembali ke kehidupan menyendiri sebelumnya. Mungkin justru emosi yang tidak aman seperti inilah yang membuatnya semakin ingin diperhatikan orang lain. Ingin menghindari masa lalu yang sepi itu. Tetapi Liantai memberitahu Futaba, meskipun kamu menyukai Kunimi, tetapi kamu tidak memahaminya. Sambil berbicara, dia mengambil telepon dan menelepon Kunimi. Ku Liantai, Futaba mengalami sedikit masalah. Kamu cepat datang ke sini. Pepatah mengatakan bermain-main dengan para bangsawan akan membawa bencana. Telepon untuk Kunimi. Kunimi menerima telepon dan bergegas datang jam 3 pagi. Air mata Futaba menggenang di matanya. Kemudian setetes air mata meluncur di pipinya. Ternyata aku tidak kesepian. Bertiga membeli kembang api, menghabiskan malam yang bahagia di pantai, dan berjanji untuk menonton festival kembang api bersama minggu depan. Setelah kembali ke rumah, Liantai menyerahkan ponselnya kepada Futaba yang rasional. Tetapi ketika dia bangun tidur, menyadari bahwa Futaba ternyata menghilang, Liantai menerjang hujan badai untuk mencari kemana-mana. Akhirnya menemukannya di sekolah. Ternyata Futaba setelah melihat di ponsel, dirinya yang lain dan teman-temannya bermain begitu gembira. Seketika tidak lagi tenang, dia pergi sendiri ke ruang kelas 1 SMA. Karena di sana dia bertemu dengan Liantai dan Kunimi. Dan saat itu juga merupakan waktu yang paling membahagiakan baginya. Liantai awalnya ingin mengatakan sesuatu, namun kepalanya terasa pusing. Bangun sudah terbaring di rumah sakit karena masuk angin. Kak Mai juga selalu menemaninya di sampingnya. Futaba juga menunggu di luar. Dia terus menatap kaki lurusnya, tidak tahu bagaimana mengungkapkan emosinya pada Liantai. Liantai juga duduk di kursi sebelahnya, terus membujuk dengan sabar. Setelah sekian lama, Futaba berkata dengan sedikit malu-malu, "Itu, bolehkah aku menonton festival kembang api minggu depan?" "Tidak boleh. Kata-kata ini seharusnya tidak kamu katakan padaku." Futaba berbalik dan menelepon dirinya yang lain. "Minggu depan aku ingin menonton festival kembang api." Setelah itu bertiga menghadiri festival kembang api sesuai jadwal. Futaba memanfaatkan suara ledakan kembang api untuk mengungkapkan cintanya pada Kunimi. Meskipun dia tahu bahwa tidak akan ada hasil, tetapi menyelesaikan satu urusan hati sudah tanpa penyesalan.